Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para jamaah sekalian, bapak-bapak jamaah majelis ta'lim malam Senin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para guru kita, Ketua DKM Bapak Ardi Wijaya, Ketua Ta'lim Bapak Ahul Muin, Pak Kiai Danuri ada? Bekasi. Oh, enggak ada ya. Serta para orang tua kami, Pak RT, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan juga senantiasa dianugerahi kesehatan sehingga bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tuan rumah pada malam hari ini yaitu Bapak Edi Miun, ya. Bapak Edi Miun beserta keluarga besarnya, orang tua kita Ibu Saanih, Bang Bagol, saya nggak tahu namanya, Sarip, ya, Bang Iwan, Bang Bagol apanya Pak Edi? Oh, iparnya, ya, ada ipar ya. Yang pada malam hari ini memiliki niat untuk minta doa kepada jamaah sekalian agar rumah yang ditempati ini kelihatannya masih baru ya. Ya. hampir jadi ya. Masih mending punya rumah. Saya belum punya rumah. Hujanan ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bisa masing-masing lah ya. Mudah-mudahan rumah yang ditempati ini menjadi tempat berlindung yang nyaman, jauh dari bala. Amin ya rabbal alamin. Membukakan pintu-pintu rezeki, kemudian menjadi tempat naiknya amal solih, menjadi mas'adnya amal solih. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang memiliki rumah ini, saya nggak tahu ini rumahnya Bang Bagol apa rumahnya Bu Saani apa rumahnya Bang Edi ya. Bang Bagol. Oh gitu. Oh berarti yang diselamatin banyak. Sebelah lagi Bang Iwan. Iya. Kakaknya Bagol. Iya. Oma di mana? Mas ini, Bang. Oh, saya. Ini masih RT 1. Ini oh enggak ya? 3 ini. RW. Oh iya. Berarti ini lebih tepatnya ini jamaah al jihad ini ya. Iya. Nah, soalnya Bang Bagol ini juga imam al jihad ini. Aktifin itu lihat. Iya. Udah aktif. Bapak-bapak sekalian, sebelum membaca kitabnya mungkin saya singgung sedikit ya, bahwa selamatan untuk rumah yang baru ditinggali ini namanya wakiroh ya. Kata Imam Syafi'i, la urakhisu fi tarkiha. Wakiroh itu saya tidak memberikan keringanan untuk ditinggalkan ya. Artinya apa? Walaupun hukumnya sunnah, tetapi Imam Syafi'i tidak ingin orang yang baru punya rumah meninggalkan tasyakur ya, yang disebut wakiroh. Jadi wakiroh ini dalam mazhab Syafi'i sesuatu yang sangat dianjurkan.
sangat dianjurkan. Tujuannya apa? Ya tadi, kan kalau orang Betawi nyebutnya sedekahan ya, kalau orang Jawa nyebutnya selamatan. Sama juga sama selamatan juga. Selamatan sama sedekahan. Itu benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah bahwa sedekah itu adalah menolak bala, ya. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu bisa mengobati penyakit. Di situ benang merahnya. Jadi pada malam hari ini, apa yang dihidangkan kepada bapak-bapak dan ibu bapak-bapak ini semuanya adalah sedekah, ya. Semuanya sedekah, dengan harapan bahwa sedekah ini akan membawakan kebaikan kepada penghuninya yang bersedekah. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Sona'ul ma'ruf taqi masori asu," kata Nabi Muhammad seperti ya. Rawahu at-Tabrani, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani, ya. Kalau mau mengutip Syekh Albani. Jadi perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik itu akan memelihara atau akan menjaga dari datangnya kejelekan. Kebaikan itu apa? Umum, apa saja kebaikan. Pokoknya perbuatan baik itu akan mengundang kebaikan dan melindungi dari kejahatan. Tadi kita baca Yasin. Baca Yasin itu kebaikan atau bukan? Ma'ruf ya. Ada yang berani bilang baca Yasin itu mungkar ya? Kalau ada yang berani, silakan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita juga membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan baca kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan? Rasulullah yang mengajarkan. Karena itulah kita lakukan. Siapa yang mengajarkan suruh istighfar? Siapa yang mengajarkan suruh sholawat? Siapa yang mengajarkan suruh membaca ayat kursi? Siapa yang mengajarkan suruh membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Semuanya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya adalah ma'ruf, artinya kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan yang tadi telah kita baca, baik surat Yasin maupun yang lain-lain, mudah-mudahan kembali kepada pembacanya menjadi sebuah kebaikan, dan kembali kepada tuan rumah pada malam hari ini berupa kebaikan, dan kembali juga kepada ahli kubur kita, ya, mereka ikut bergembira menerima kiriman doa-doa dari kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Demikian pengantarnya. Nah, sekarang saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tema kita. Kemarin itu saya ingat ngaji di Pak Haji Danuri itu cuman menggugurkan kewajiban karena ada penceramahnya, yaitu Pak Kiai Iwan Zawawi, ya. Tadnu asyamsu minal khalqi fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Nanti matahari itu akan mendekat minal khalqi, dari makhluk, fayakunun nasu ala qadri a'malihim, maka manusia itu akan tenggelam dalam keringat itu sesuai kadar amalnya, fil aroki, di dalam keringat. Ada yang bilang matahari itu sejengkal nanti Pak, tapi sebenarnya sejengkal itu hanya ibarat bahwa matahari itu sangat dekat. Kalau sejengkalnya siapa Pak? Sejengkalnya saya sama sejengkalnya Pak Indra misalnya beda, ya. Kalau saya bilang sejengkal, ukuran saya, Pak Indra tenggelam di matahari gitu ya. Karena tinggi orang itu masing-masing beda. Jadi maksudnya matahari sejengkal itu maksudnya sangat dekat, ya. Ini hadis riwayat Muslim. An Uqbata ibni Amirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tadnu asyamsu minal ardi faya'raqun nas. Saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadnu asyamsu, matahari akan mendekat, minal ardi, dari bumi, faya'raqun nasu, lalu orang-orang berkeringat,
Faminan nasi mayyabluhu arokuhu akibaihi. Maka di antara manusia itu ada orang yang keringatnya mencapai tumitnya. Tumit itu mana, Pak? Tumit itu di bawah mata kaki itu, Pak. Ya. Namanya tumit. Ya. Wa minhum mayyabluhu nisfas saqi. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai setengah betis. Nisfas saqi itu setengahnya betis. Wa minhum mayyabluhu ila rukbataihi. Di antara mereka ada yang mencapai dengkulnya. Wa minhum mayyabluhu ilal ajuzi. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai pantatnya. Ajuz itu bokong, pantat, bagian belakang. Wa minhum mayyablughul khasirata. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai pinggang. Ya kayak orang kebanjiran aja, Pak. Ya. Kebanjiran itu ada yang cuman sedengkul, ya. Ada yang sampai seleher, ya. Wa minhum mayyabluhu mangkibaihi. Di antara mereka ada yang mencapai bahunya. Bahu itu mana, Pak? Pundak, ya. Wa minhum mayyabluhu unuqahu. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai lehernya, kata Nabi Muhammad. Wa minhum mayyabluhu wasatofihi. Di antara mereka ada yang keringatnya di pertengahan mulutnya. Wa asyara biyadihi al-jamaha fahu. Ya. Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya dengan cara membungkam mulutnya. Jadi saat itu Nabi Muhammad mungkin wallahu a'lam, beliau memberi isyarat seperti ini, ya, seperti ini, menutup mulutnya. Jadi keringat itu membungkam mulutnya, saking ya mencapai ke situ. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakadha. Kata siapa tadi rawinya nih? Kata Uqbah bin Amir, saya melihat Rasulullah itu memberi isyarat seperti itu, ya. Tangannya ditutupkan ke mulutnya. Wa minhum mayyughatihi araquhu. Di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya. Wa daraba biyadihi wa asyara. Nabi Muhammad memukulkan tangannya kemudian memberi isyarat. Wa amarra yadahu fawqa ra'sihi. Lalu Rasulullah menggerakkan kedua tangannya Rasulullah menggerakkan tangannya, satu aja tangan yang digerakkan, tidak dua-duanya, ya. Menggerakkan satu tangannya fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min ghairi ayyusi barra'sa dauru rohataihi. Tetapi gerakan tangannya Rasul itu tidak menyentuh atau tidak menimpa kepalanya. Perputaran tangannya itu yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Bapak-bapak sekalian, saya gambarkan mungkin Rasulullah itu sepertinya seperti ini menggerakkan tangannya. Begini, ya, begini. Jadi tidak menyentuh tangannya. Artinya apa? Artinya keringat itu ada di atas kepalanya, ya, tenggelam orangnya. Apakah keringatnya itu cuman di sekeliling kepalanya doang gitu, kepalanya nggak kena? Karena Rasulullah ketika memberi isyarat kepalanya nggak kena tangannya. Jawabannya adalah tadi yang pertama, mulutnya aja dibungkam, ya, al-jamahu itu, ya, mulutnya saja dibungkam oleh air keringat, apalagi kepalanya, pasti tenggelam dia, gelagapan, ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini gambaran yang sangat mengerikan. Kita di dunia saja berkeringat, Pak, itu rasanya nggak nyaman. Iya apa enggak, Pak? Ya, kecuali kalau lagi olahraga, main bola keringetan malah seger, ya. Tetapi kalau di rumah tidur, ya, terus AC-nya mati, kipasnya mati misalnya, keringetan itu nggak betah, ya, nggak betah keringetan. Apalagi keringet itu sampai ngumpul setumit, itu yang paling enteng, Pak. Seberat-beratnya kita di dunia ini berkeringat, nggak ada yang keringetnya sampai menggenang. Ada apa enggak? Nggak ada, ya. Paling keringet itu netes-netes saja, nggak sampai setumit. Padahal di sini paling sedikit setumit, ya.
apalagi orang yang sampai mulutnya terbelenggu oleh air keringat. Ya, keringat Pak. Kalau air biasa sih mungkin enak ya, kita minum gitu. Tapi ini keringat. Nah, terus bagaimana ini gambarannya ini? Misalnya saya kumpul sama Pak Ardi, dibangkitkan bersama misalnya, sama Bang Arif misalnya. Kemudian ada Bang Dayat misalnya ya. Nah, saya keringatnya sampai ke mulut, Pak Ardi setumit misalnya. Ya, Bang Arif sepinggang, Bang Dayat keringatnya sebetis misalnya. Padahal saya duduknya berdirinya bareng. Itu gimana? Nah, jangan dibayangkan seperti apa karena kita belum bisa membayangkan ini. Cukup nanti ya bapak-bapak akan merasakan semuanya ya, akan merasakan semuanya. Cuman kalau mau di otak-atik, dipikir pakai akal, oh bisa jadi begini. Nanti itu cara orang dikumpulkan itu mungkin sesuai amalnya. Itu yang paling bisa digambarkan untuk kita di dunia ini ya. Misalnya gini, orang yang kejahatannya di dunia dosanya itu segunung, kumpul semuanya segunung rata, sehingga ketika berkeringat bareng-bareng tenggelam di situ ya. Kemudian ada yang orang amal baiknya banyak, dosanya sedikit ya, dosanya ya hanya keringatnya setumit saja dikumpulkan jadi satu ya. Nah, bisa jadi begitu Pak. Cuman ini hanya bayangan saya saja. Jadi yang dosanya banyak kumpul sama yang dosanya banyak gitu ya. Yang dosanya dikit kumpul sama yang dosanya dikit. Mungkin seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dicampur baur. Terus keringatnya bagaimana? Wallahu a'lam, nanti Allah yang ngatur ya. Nanti Allah yang ngatur itu keringatnya. Terus hadis ini rawahu Ahmad wa isnadu at-Tabrani jayyid ya. Hadisnya ini jayyid. Jayyid itu baik, bagus ya. Kemudian hadis ini ada dalam riwayatnya Ibnu Hibban dalam kitab Sahih ya. Yang ngarang kitab Sahih itu bukan cuma Bukhari dan Muslim saja. Ada Ibnu Hibban juga mengarang kitab Sahih ya. Wal Hakim, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ya. Kitab Mustadrak itu kitab yang disusulkan kepada Bukhari dan Muslim karena memiliki standar yang sama gitu ya. Artinya kalau oleh Imam Hakim dianggap sahih ya, berarti standarnya sama dengan Bukhari Muslim. Wa qala sahihul isnadi ya. Satu hadis lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya getaran atau gempa, zalzalah itu goncangan ya. Goncangannya hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya Adamu wahai Adam, fayaqulu maka Adam berkata, labbaika wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik ini ungkapan sambutan ya. Kalau diterjemahkan berkata ya nggak ada artinya jadinya. Labbaik itu artinya kami memenuhi panggilanmu ya. Sa'daik itu artinya kami berbahagia menuruti perintahmu. Cuman dua-duanya ini bentuknya tasniyah. Labbaika dua artinya, sa'daika juga dua artinya. Nah ini nanti secara bahasa bisa dikaji lagi. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan ada di tanganmu ya Allah ya. Mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tangan jangan digambarkan sebagai tangan ya, karena kalau kita menetapkan tangan seperti makhluk maka namanya tajsim, mujassim. Orang-orang yang menetapkan fisik kepada Allah itu bukan akidah kita ya, bukan akidah kita. Qala yaqulu akhrij ba'san nar. Kata Allah berfirman, akhrij ba'san nar, keluarkan orang-orang yang harus keluar dari neraka. Qala wa ma ba'sun nar.
Oh, maksudnya keluarkan orang-orang yang akan dikirim ke neraka gitu ya. Ba'as itu kan mengirim artinya. Keluarkan orang-orang yang akan dikirim ke neraka. Qala ditanyakan kepada Allah, wa ma ba'sun nar? Apa maksudnya orang yang dikirim ke neraka? Qala Allah berfirman, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Setiap 1000 orang kirimkan 999 ke neraka ya. Berapa persen Pak peluang kita Pak? Yang selamat dari 1000 orang itu cuma satu. Cuma satu. 1000 orang itu yang selamat cuma satu. Berarti 0,01% itu ya. Peluang kita untuk selamat. Qala fadzaka hina yashibus saghiru. Rasulullah bersabda, itulah hari di mana nanti anak-anak muda itu beruban semuanya. Beruban anak-anak itu, takut semuanya. Anak-anak kecil pada beruban. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ini ayat Quran ya. Rasulullah mengutip ayat Quran. Pada hari itu nanti ya, pada hari kiamat ya, orang-orang hamil itu akan melahirkan bayinya ketika ditiup sangkakala itu langsung orang-orang yang hamil itu brojol semuanya. Wa taron nasa sukara, kamu melihat manusia itu seperti orang mabuk. Sukaro itu jamak ya. Seperti ikan di dalam ember terus diaduk Pak. Ya, coba beli ikan lah cupang gitu ya, taruh di ember. Terus kita aduk ya. Terus kita lihat ikannya ngapain tuh? Celeng ikannya. Nah, nanti kiamat itu kita seperti diaduk-aduk begitu. Wa ma hum bisukaro, padahal mereka enggak mabuk oleh minuman maksudnya. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah begitu beratnya. Ya. Qalu ya Rasulullah ayyuna dzalikar rajul. Wahai Rasulullah, bagaimana kita menjadi satu lelaki yang selamat itu ya? Ayyuna, siapa di antara kita? Dzalikar rajul, orang yang selamat satu orang itu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, absyiru, bergembiralah. Fa inna min ya'juja wa ma'juja alfun wa minkum rajulun. Sesungguhnya Ya'jud Ma'jud ya, itu juga dihitung nanti. Di neraka itu 1000 diambil 999 itu kemungkinan yang 999 itu adalah bangsa Ya'jud Ma'jud, dan yang satu selamat itu adalah kita umat Islam ya. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfun wa minkum rajulun. Sesungguhnya dari Ya'juj Ma'juj itu ada 1000 dan di antara kalian itu satu banding 1000. Nah, ini membuat kita berbesar. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Untungnya Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya banyak, miliaran. Sehingga kalau 1000 dibanding satu orang itu, insya Allah peluang kita besar Pak. Karena yang 999 itu siapa? Ya'juj Ma'juj. Nanti kapan-kapan kita bahas siapa sih Ya'juj Ma'juj ini ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.